Yesus adalah nama yang ajaib, sebab Engkau telah merendahkan diri sampai berada di dunia orang mati. Oleh sebab itu Engkau ditinggikan, dan sekaligus Tuhan Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama. Sebab itu kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih buat malam ini, Engkau senantiasa memberi kesempatan bagi kami untuk berada di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menjadi rumah doa bagi segala rumah doa bagi segala suku, kaum, bahasa dan bangsa, lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Sebab itu urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah pemberitaan firman Nabi, firman Kristus yang adalah dasar dari pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, yang akan membawa kami masuk dalam pesta nikahan domba sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayan di atas muka bumi Tuhan. Juga penuhi dengan hikmat, pengertian, hikmat dan wahyu. Diberi kami dengan harta ingin dan karunia Roh Kudus, jabatan-jabatan, sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu dalam segala keterbatasan hamba dengan baik dan benar, untuk Tuhan terus menggairahkan kami di jalan perlombaan, sehingga kami tetap berkobar-kobar untuk melayani Engkau sampai Engkau datang pada kali kedua sebagai Raja dan mempelai pria surga. Dan biarlah kiranya firman itu juga berkuasa untuk melepaskan kami dari belenggu dosa, juga memulihkan hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga kami dipulihkan. Bahkan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur Tuhan. Dan biarlah kiranya firman itu termaterai di dalam kehidupan kami untuk menjadi surat Kristus, menjadi kesaksian, untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam keadaan penyembuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, turut mengirimkan jiwa-jiwa yang lapar haus dan pengajaran bahkan yang terbeban, untuk membantu mendukung pembenaran dari berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa, bahkan para donatur Tuhan kirimkan di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan, supaya semua perkara itu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu kami hidup, membawa hidup kami rendah di kaki salib Tuhan, dan terus dengar firman, membuka hati kau firman-Mu selebar-lebarnya, sampai nanti firman itu berkuasa, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah di dalam 160, 30 kali lipat. Daunnya hijau menjadi obat bagi bangsa-bangsa, terkhusus mereka yang putus pengharapan. Sebab itu kami mengundang Engkau selanjutnya hari di tengah ibadah ini sebagai imam besar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Topang Tuhan ibadah dari awal sampai berikan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat di udara dengan segala tipu muslihatnya yang coba mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman, merusak konsentrasi kami untuk dengar firman Tuhan lewat tipu dayanya, roh jahat, roh najis, nyanyian berbelas-belasan, roh kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, roh pendurhakaan, pikiran lain-lain, roh pura-pura, roh kemunafikan, roh pemberontakan, roh apapun yang tidak bersumber dari Tuhan, dan coba mengusir, mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan. Bersatu hati kami memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusir, meneging, menolak dalam segala iblis setan dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kau dan tempat dari kami semua. Darah Yesus yang berkuasa untuk mengusir kami dan tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa kepada kami atas kehidupan kami. Selanjutnya hari gelar Tuhan di tengah ibadah ini sebagai pembesar melayani. Terpuji Tuhan. Urapi hamba-Mu sekarang lagi. Urapi yang membaca firman Tuhan. Bahkan urapi ala-ala musik, pemain musik, infokus, video, kamera, internet, live streaming. Tuhan urapi, berkati yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan dan yang akan mengikuti pemberitaan firman-Mu lewat live streaming di dalam luar negeri, lima benua negara. Baik anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sampai firman Tuhan mendarah daging, kehidupan mereka juga diberkati, dipulihkan. Berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kami, sehingga kami pulang tidak sama ketika kami datang. Urapi anak-anak-Mu, kuasai anak-anak yang masih kecil-kecil, bisa David, Marnika, siapapun, Eloi atau Desi, Tuhan kuasai mereka semua, sehingga firman itu kami boleh nikmati dan membawa hidup kami rendah di kaki salib Tuhan, dan sujud menyembah Engkau lewat ibadat, doa, penyembahan. Malam ini adalah kesempatan yang baik untuk kami gunakan. Terpuji Tuhan, sekali lagi tolong kuasai hamba-Mu,
tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus, tolong ambil teh. Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube maupun Facebook, di dalam negeri maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Puji Tuhan. Segera saja kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Baik, Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Hati-hati supaya jangan ditawan oleh filsafat kosong dan palsu. Ya, hati-hati saudaraku, supaya kita jangan ditawan oleh filsafat kosong dan palsu, yakni ajaran turun-temurun atau ajaran warisan dan roh-roh dunia. Amin saudaraku. Saya ulangi, hati-hati supaya jangan ditawan oleh filsafat kosong dan palsu, yakni ajaran turun-temurun atau ajaran warisan dan roh-roh dunia. Markus 7 ayat 1 sampai 4. Markus 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Silakan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Iya. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Terus, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. ya, Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. pegang pada adat istiadat nenek moyang. Terus, Dan kalau pulang dari pasar, Ya. mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. ya, Banyak warisan lain lagi yang mereka ajaran pegang. turun-temurun, ajaran warisan. Terus, Umpamanya hal mencuci cawan, Ya. kendi dan perkakas-perkakas tembaga. ya, terima kasih. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berpegang kepada adat istiadat. Ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berpegang kepada adat istiadat nenek moyang mereka. Berarti berpegang kepada ajaran turun-temurun atau ajaran yang diwariskan. Antara lain, strip pertama, tidak makan kalau tidak membasuh tangan lebih dulu. Tidak makan kalau tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Strip yang kedua, kalau pulang dari pasar, tidak makan kalau tidak membersihkan diri terlebih dahulu. Kalau pulang dari pasar, tidak makan kalau tidak membersihkan diri terlebih dahulu. Strip yang ketiga, cara mencuci antara lain cawan, kendi, dan perkakas tembaga, aturannya harus diperhatikan. Amin saudaraku. Cara mencuci yaitu cawan, kendi, dan perkakas tembaga, aturannya harus diperhatikan. Puji Tuhan. Nah, itulah ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Yahudi. Kemudian ajaran ini dipegang teguh oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka disebutlah ajaran turun-temurun. Amin saudaraku. Disebutlah ajaran turun-temurun atau ajaran yang diwariskan.
Sekarang ayat yang kelima. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Oleh sebab itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Puji Tuhan. Pertanyaan ini ditujukan kepada Yesus Kristus. Tapi lewat pertanyaan ini menunjukkan bahwa orang-orang Farisi betul-betul berpegang teguh dengan ajaran adat istiadat, berpegang teguh kepada adat istiadat atau ajaran turun-temurun yang diwariskan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat yang ke-6. Jawabnya kepada mereka. Jawab Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Puji Tuhan. Yesus menjawab mereka sekaligus memberitahukan kondisi mereka sesuai dengan nubuatan Yesaya. Setelah mendengar itu, Yesus menjawab sekaligus memberitahukan kondisi mereka sesuai dengan nubuatan Yesaya, yakni bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Pendeknya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjalankan ibadah Taurat atau ibadah lahiriah, sama dengan tubuh jasmani dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi manusia batinia tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Bibir mulut memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu ibadah Taurat atau ibadah lahiriah. Dapat dipahami, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah Taurat atau ibadah lahiriah yang dijalankan secara lahiriah adalah ibadah yang sia-sia, tidak ada artinya bagi Tuhan, sekalipun dijalankan dengan segala pengorbanan yang banyak. Amin, saudaraku. Sekalipun ibadah itu dijalankan dengan segala pengorbanan yang banyak. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang saudaraku, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajarkan perintah manusia, yaitu ajaran turun-temurun atau ajaran yang diwariskan. Coba ulangi ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ibadah Taurat atau ibadah lahiriah adalah ibadah yang sia-sia, tidak berarti atau tidak berguna bagi Tuhan, sekalipun ibadah itu dijalankan dengan segala pengorbanan yang banyak. Kalau misalnya mulut memuliakan Tuhan, hatinya jauh, tidak ada artinya. Sekalipun orang yang semacam ini menjalankan ibadah itu dengan segala pengorbanan yang banyak, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terus, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sebab orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajarkan perintah manusia, yaitu ajaran turun-temurun dan atau ajaran yang diwariskan. Nah itu. Jadi mereka menjalankan ibadah Taurat karena mereka mengajarkan ajaran turun-temurun atau ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Pendeknya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengabaikan perintah Allah demi adat istiadat atau ajaran yang diwariskan. Itulah ajaran turun-temurun. Ayat 9 sampai ayat 12.
Yesus berkata pula kepada mereka, Ya. sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, Ya, sungguh pandai engkau mengesampingkan perintah Allah terus supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Iya. Karena Musa telah berkata, Ya. hormatilah ayahmu dan ibumu, Hormati ayah ibu terus dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. mati terus. Tetapi kamu berkata, Ya. kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, Ya. apa yang ada padaku Ya. yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, Ya. sudah digunakan untuk korban, Sudah dialihkan sudah dialihkan dan dipersembahkan kepada Tuhan terus yaitu persembahan kepada Allah. terus. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Puji Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pandai mengesampingkan perintah Allah demi adat istiadat mereka. Pandai mengesampingkan perintah Allah demi ajaran turun-temurun atau ajaran yang diwariskan. Itulah adat istiadat mereka. Amin, saudaraku. Tadi sudah saya sampaikan, tidak akan makan sebelum tangannya dibasuh. Kemudian kalau pulang dari pasar tidak akan makan sebelum membersihkan diri atau mandi terlebih dahulu. Kemudian dalam hal mencuci perkakas-perkakas kendi, termasuk perkakas tembaga, juga harus diperhatikan aturan-aturannya. Jadi seolah-olah itu yang lebih penting dibanding perintah Allah. Sebab itu Yesus berkata, orang Farisi dan ahli Taurat pandai mengesampingkan perintah Allah demi adat istiadatnya. Puji Tuhan. Dampak negatif mengabaikan perintah Musa yang kelima. Dampak negatifnya. Tadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat pandai mengesampingkan perintah Allah demi adat istiadatnya. Dampak negatifnya titik 2. Mengabaikan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mengabaikan perintah Musa yang kelima, atau tidak hormat kepada bapaknya dan ibunya. Itulah dampak negatif mengesampingkan firman Tuhan demi adat istiadat. Mengabaikan hukum yang kelima, hukum Musa yang kelima, atau tidak hormat kepada bapaknya dan ibunya. Dapat dipahami, saudaraku? Inilah dampak negatifnya kalau mengesampingkan perintah Allah demi adat istiadat. Tidak hormat lagi kepada bapaknya, tidak hormat lagi kepada ibunya. Mengesampingkan hukum Musa yang kelima, yaitu tidak hormat kepada bapaknya, tidak hormat kepada ibunya. Ayo anak-anak, hormat kepada orang tua, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Baik. Bapak dan ibu menunjuk gembala sidang. Bapak dan ibu menunjuk gembala sidang. Tugasnya mengasuh dan merawati. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 saja. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7, tapi boleh dibaca dimulai dari ayat 5. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya, pelayanan Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika. Terus, karena kami tidak pernah bermulut manis, ya, hal itu kamu ketahui, ya, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Terus, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, ya, baik dari kamu ya, maupun dari orang-orang lain, ya, sekalipun kami dapat berbuat demikian, ya, sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 7 yang harus ditulis dan yang harus kita perhatikan. Silakan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, ya, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan. Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya.
Puji Tuhan. Itulah tugas seorang gembala, mengasuh dan merawati anaknya. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah tugas seorang gembala. Itulah tugas seorang ibu. Ibu itu menuju gembala. Jadi kalau anak tahu tugas seorang ibu mengasuh dan merawati, kalau dia tahu dan sadar, maka dia harus hormat. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Sekarang tentang titik 2 mengasuh. Tentang mengasuh. Mengasuh berarti memberi didikan yang baik dan ajaran yang sehat dan murni. Ya, mengasuh berarti memberi didikan yang baik dan ajaran yang sehat dan murni. Ibrani 12 ayat 5. Baca. Fokus, kita datang mau menyembah Tuhan, terlebih dahulu dengar firman sungguh-sungguh fokus ya. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan, supaya firman-firman yang lalu-lalu tidak berlalu begitu juga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Jangan lupa ya firman yang sudah pernah diterima ya. Amin saudaraku. Amin. Terus, hai anakku, ya, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Terus, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Iya. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan anggap enteng atau jangan mengabaikan didikan Tuhan. Kemudian, jangan putus asa apabila ada teguran firman. Kalau benar, akui saja. Kalau memang firman itu, kalau memang tidak kita melakukan sesuatu, ya diam saja. Tidak perlu panas hati. Ya, amin saudaraku. Saya ulangi, sebagai anak-anak Tuhan, jangan anggap enteng atau jangan mengabaikan didikan Tuhan. Juga jangan putus asa apabila ada teguran dan nasihat firman Tuhan. Kalau benar, akui. Kalau benar kita melakukan dosa dan ada teguran, akui. Tetapi kalau memang kita tidak salah, ya tidak usah panas hati. Amin saudara. Puji Tuhan. Ayat 6-7. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, ya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, ya, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Iya. Camkanlah ini baik-baik. Didikan salib berlaku bagi strip pertama orang yang dikasihinya, strip yang kedua orang yang diakuinya sebagai anak. Saya ulangi sekali lagi ya, camkanlah ini baik-baik. Didikan salib berlaku hanya bagi strip pertama orang yang dikasihinya, strip yang kedua orang yang diakuinya sebagai anak. Kesimpulannya, kalau harus menanggung ganjaran oleh karena didikan salib, berarti Allah mengakui dia sebagai anak. Sebab tidak ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, ya, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, ya, tetapi anak-anak gampang. Menolak didikan salib menunjukkan bahwa ia bukan anak dan bukan orang yang dikasihi. Tetapi dia adalah anak-anak gampang, anak yang lahir di luar nikah, anak yang tidak sah, anak yang tidak diakui. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Haleluya. Itulah tentang mengasuh, berarti memberi didikan yang baik
Dan ajaran yang sehat dan murni itu datangnya dari didikan salib, tidak dicampur-campur dengan yang lain-lain. Itu ajaran yang sehat dan murni. Sekarang tentang merawat. Tentang merawat. Merawat berarti mengurus dan menjaga orang yang sakit. Merawat berarti mengurus dan menjaga orang yang sakit. Ayub 5. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara Tuhan merawat kehidupan anak-anak Tuhan. Ayub 5 ayat 18. Boleh baca ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya, selain ya dididik, diasuh, dididik terus. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Tapi ya, selain didikan, ayat 18. Karena dialah yang melukai. Dialah yang melukai, Tetapi juga yang membebat. terus Dia yang memukuli. dipukuli, terus. Tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Puji Tuhan. Dia, perhatikan kalimat, dia yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Berarti strip pertama dibalut setelah dilukai. Strip yang kedua disembuhkan setelah dipukuli. Itulah berita salib yang telah kita terima. Amin, saudaraku. Itulah pengajaran salib yang kita terima malam ini. Pengajaran salib itu sakit bagi daging. Tapi setelah kehidupan kita dioperasi oleh pedang roh, itulah firman Allah yang memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi, dan dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Segala sakit disembuhkan. Jadi dilukai dulu, dioperasi dulu, supaya terjadi pemulihan, kesembuhan. Amin, saudaraku. Strip pertama dibalut setelah dilukai. Strip yang kedua disembuhkan setelah dipukuli. Itulah pengajaran salib yang kita terima malam ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hosea 6 ayat 1 sampai 2. Hosea 6 ayat 1 sampai 2, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Terus, Sebab dialah yang telah menerkam. dia menerkam. Terus, Dan yang akan menyembuhkan kita. akan menyembuhkan. Terus, Yang telah memukul. Ya. Dan yang akan membalut kita. terus, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. ya. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Iya. Pengajaran salib yang menyembuhkan dan yang membalut luka-luka batin manusia. Amin, saudaraku. Sebab jelas di sini dikatakan, dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Kemudian yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Lanjut, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita. Jadi jelas itu pengajaran salib. Jelas itu pengajaran salib. Amin, saudaraku. Jadi pengajaran saliblah yang menyembuhkan dan yang membalut luka-luka di batin kita masing-masing. Bukan pengajaran asing. Itulah firman yang ditambahkan, dikurangkan, bukan. Tetapi pengajaran salib. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih rinci kita memperhatikannya, supaya kita nanti betul-betul dengan hati yang lapang, hati yang bulat menerima pengajaran salib, sekalipun rasanya tidak enak bagi daging. Ulangan 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lihatlah sekarang, Ya. bahwa akulah Dia. Ya. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan
dan yang menghidupkan. Iya. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Iya, sudah jelas. Terus, Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. puji Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Sebab Yesus telah diremukkan. Dia telah menderita di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Yang sakit disembuhkan. Sebab Yesus telah diremukkan. Dia telah menanggung penderitaan itu di atas kayu salib. Jadi yang menyembuhkan sakit itu adalah pengajaran salib, bukan ajaran lain-lain, bukan pengajaran asing, yaitu firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan. Firman yang ditambahkan menyampaikan 1-2 ayat, lalu ditambahkan cerita isapan jempol, dongeng nenek tua, tak ayul, filsafat kosong dan lain sebagainya. Firman yang dikurangkan, berita salib diganti dengan 2 hal. 1, teori kemakmuran, artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Kemudian berita salib yang kedua, berita salib diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat saja. Padahal jelas kita ketahui, seperti yang sudah saya sampaikan, biar 1.000.000 kali terjadi mukjizat di depan mata, kalau seseorang tidak mau memikul salibnya, mukjizat itu tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi dia telah diremukkan di atas kayu salib supaya yang sakit disembuhkan. Berarti pengajaran salib yang kita terima itulah yang menyembuhkan luka-luka di batin ini. Coba kalau seandainya kita tidak terima pengajaran salib dan mata kita tidak diarahkan kepada pengajaran salib, maka yang salah akan tetap salah. Dan hati ini tetap rasanya sakit melihat kesalahan orang lain. Tetapi pengajaran salib yang kita terima sekaligus mata kita arahkan kepada pengajaran salib, membuat kita mengalami pemulihan, kesembuhan. Luka-luka batin dibalut oleh Tuhan, dibalut oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang sikap Bapak dan Ibu dalam kurung gembala saat mengasuh dan merawati anaknya. 1 Tesalonika 2 ayat 5-7. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Ya. Hal itu kamu ketahui. Ya. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Terus Allah adalah saksi. Terus juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, Ya. baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Ya. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. boleh baca itu. Terus Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, Ya. sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. puji Tuhan. Sikap Rasul Paulus saat mengasuh dan merawati sidang jemaat. 1, tidak bermulut manis. Misalnya memberi 1.000.000 harapan tapi kosong, itu bermulut manis. Memberi 1.000.000 harapan tapi kosong, itu bermulut manis. 2, tidak punya maksud lubah. Berarti tidak serakah, tidak tamak atau tidak cinta akan uang di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya. 3, tidak mencari pujian dari manusia. 3, tidak mencari pujian dari manusia. Orang yang suka dengan pujian manusia tidak tahan terhadap pujian. Amin, saudaraku. Amin. Orang yang suka dengan pujian manusia tidak tahan terhadap pujian. Demikianlah sikap Bapa dan Ibu. Demikianlah seorang gembala, sikap seorang gembala terhadap anak-anaknya saat mengasuh dan merawati anak-anaknya. Demikianlah sikap seorang gembala saat mengasuh dan merawati anak-anaknya. Nah, saudaraku, dengan kita melihat sikap gembala seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak hormat kepada orang tua? Dengan kita mengetahui pengorbanannya, dengan tadi tidak ada maksud loba, tidak mencari pujian, bagaimana mungkin kita tidak hormat kepada seorang gembala? Tapi kalau sampai akhirnya
anak-anak Tuhan tidak hormat kepada gembala, jelas ia menjalankan ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Jelas itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Markus 7 ayat 13. Markus 7 ayat 13, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengan demikian, Ya. firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Ya. Demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Iya, terus. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Dan masih banyak perkara lain yang sama dengan itu dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Puji Tuhan. Jadi orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat ini betul-betul berpegang teguh kepada ajaran, berpegang kepada adat istiadat nenek moyang mereka. Itulah yang disebut ajaran turun-temurun atau ajaran yang diwariskan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang dampak negatif ditawan oleh ajaran turun-temurun. Dampak negatif ditawan oleh ajaran turun-temurun. Garis miring ajaran yang diwariskan. Dampak negatif ditawan oleh ajaran turun-temurun. Garis miring ajaran yang diwariskan. Markus 7 ayat 14 sampai 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak, Ya. dan berkata kepada mereka, Ya. kamu semua, Ya. dengarlah kepadaku, Ya. dan camkanlah. Dengar dan camkan. Terus Apapun dari luar Ya. yang masuk ke dalam seseorang, Ya. tidak dapat menajiskannya. ya, tidak dapat menajiskannya. Misalnya makanan masuk ke dalam mulut, tidak mungkin makanan itu menajiskan dia. Terus Tetapi apa yang keluar dari seseorang, Ya. itulah yang menajiskannya. puji Tuhan. Saudaraku, camkanlah. Apa yang masuk ke dalam tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Puji Tuhan. Misalnya apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan seseorang, sebab makanan itu akan turun ke perut dan dibuang ke dalam jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan seseorang. Ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Iya, makanan itu tidak masuk ke dalam hati, tetapi makanan itu masuk ke dalam perut, masuk ke dalam mulut, turun ke perut, terus Lalu dibuang di jamban. iya, terus Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. iya. Saudaraku, makanan yang masuk ke dalam mulut itu tidak masuk ke dalam hati. Makanan yang masuk ke dalam mulut bukan ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang ke dalam jamban. Itu tidak menajiskan seseorang. Itu yang benar. Itu proses yang dialami seseorang ketika dia menikmati makanan. Itu tidak menajiskan orang itu. Itu hal yang lumrah dialami oleh setiap orang. Ayat 20-22. Katanya lagi, Ya, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, Terus, percabulan, Ya. pencurian, Ya. pembunuhan, Ya. perzinahan, Ya. keserakahan, Terus, kejahatan, Ya. kelicikan, Ya. hawa nafsu, Ya. iri hati, Terus, hujat, kesombongan, kebebalan. terima kasih. Apa yang keluar dari seseorang dari dalam hati, itulah yang menunjukkan, itulah yang menajiskan seseorang. Ya. Jadi apa yang keluar dari dalam hati, itulah yang menajiskan seseorang. Alasannya, sebab dari dalam hatilah timbul segala pikiran jahat. Alasannya, dari dalam hatilah timbul segala pikiran jahat, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan,
kejahatan, kelicikan, kemudian hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua perkara inilah semua perkara yang menajiskan seseorang. Sebab itu, kalau saya seringkali menegur seseorang ketika pikirannya sudah mulai tidak baik, itu benar. Karena dari dalam hatilah timbul segala pikiran jahat, sehingga terjadi percabulan, pencurian, pembunuhan, dan seterusnya. Dan semua perkara itu yang menyebabkan seseorang menjadi najis di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Inilah dampak negatif yang terjadi kalau seseorang ditawan oleh ajaran turun-temurun, ajaran yang diwariskan dari nenek moyang. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Menjadi najis. Pendeknya, menjalankan ibadah Taurat menjadi najis di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu berkali-kali saya tegur, kalau beribadah sungguh-sungguh beribadah. Kalau beribadah sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan. Jangan sampai mulut, bibir memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu yang membuat seseorang menjadi najis di hadapan Tuhan. Paham, saudara? Itu yang menajiskan. Haleluya. Jadi bukan makanan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, sebab makanan itu tidak masuk ke dalam hati. Makanan itu turun ke perut dan akhirnya proses selanjutnya dibuang ke jamban. Itu lumrah dan itu yang benar. Tetapi apa yang keluar, itulah yang menajiskan seseorang. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Antara lain satu persatu yang sudah kita baca tadi. Amin, saudaraku. Hati-hati yang masih ngantuk-ngantuk dengar firman Tuhan, hati-hati. Ngantuk-ngantuk dengar firman itu roh najis. Beribadah dengan pikiran melayang-melayang itu roh najis. Nah, makin dikuatkan toh. Dengan pengertian ini makin dikuatkan. Saya setiap kali dulu menegur orang yang melamun najis, orang tidak terima. Tapi betul, orang beribadah tapi dengan pikiran melayang-layang, beribadah tetapi masih suka ngantuk, itu roh najis. Tidak bisa dipungkiri. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, yang merasa diri najis karena semua perkara ini, minta ampunlah kepada Tuhan. Jangan dipertahankan ibadah yang semacam itu. Jangan pertahankan ibadah yang diwariskan seperti itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita harus berjuang. Maka malam ini Tuhan memberi jalan keluarnya bagi kita. Jalan keluarnya dengan 2 langkah. Jalan keluarnya dengan 2 langkah. Langkah yang pertama, Markus 7 ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pendeknya, gunakanlah telinga untuk mendengar dan memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Matius 13 ayat 3 sampai dengan
Ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kita semua mempunyai dua telinga, sepasang telinga atau kiri kanan. Namanya saudaraku. Barang siapa mempunyai telinga, gunakanlah itu untuk mendengar firman Tuhan. Jangan gunakan untuk yang lain-lain. Injil Matius 13 ayat 3 sampai ayat 9, baca. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Katanya, Ya. adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya. Pada waktu ia menabur, Ya. sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Terus? Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, Ya. yang tidak banyak tanahnya. Ya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ada tahan uji. Terus? Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Ya. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Terus? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yesus memberitahukan perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus memberitahukan perumpamaan tentang seorang penabur. Satu, benih itu ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dua, benih ditaburkan di tanah berbatu-batu. Dua, benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu. Tiga, benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Empat, benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Puji Tuhan. Nah inilah perumpamaan tentang seorang penabur. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan perumpamaan tentang seorang penabur ini. Ya, amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sedangkan benih itu ditaburkan di empat tempat. Tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Arti rohaninya, satu, pinggir jalan. Arti rohaninya, mendengar firman Allah tetapi tidak sampai mengerti. Arti rohani, satu, pinggir jalan. Arti rohani, satu, pinggir jalan, mendengar firman Allah tetapi tidak sampai mengerti. Kerugiannya, hatinya dikuasai si jahat. Kerugiannya, hatinya dikuasai oleh si jahat. Dua, tanah berbatu-batu. Artinya mendengar dan menerima firman dengan senang hati, tetapi tidak berakar. Tumbuh tapi tidak berakar. Kerugiannya, tidak tahan terhadap ujian. Tidak tahan terhadap ujian. Kalau tumbuh tidak berakar, ya tidak tahan terhadap ujian. Amin saudara. Biarlah kiranya kita semua berakar di dalam Tuhan, supaya nanti berbuah di hadapannya. Amin saudaraku. Kemudian tiga, di tengah semak duri, artinya mendengar firman Tuhan tetapi hatinya dikuasai oleh kekhawatiran. Dikuasai oleh kekhawatiran dan hatinya dikuasai oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya. Dikuasai oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya, menghimpit firman Tuhan itu. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah dengar firman Tuhan, tetapi hatinya dikuasai oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya, menghimpit firman Tuhan itu. Amin saudara. Haleluya. Empat, tanah yang baik, artinya mendengar firman Tuhan dan mengerti. Mendengar sampai mengerti, sehingga ia berbuah 100, 60, 30 kali lipat. Haleluya. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Itulah orang yang mendengar firman Tuhan, mempunyai telinga dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Kemudian langkah kedua, Markus 7 ayat 17. Langkah kedua, Markus 7 ayat yang ke-17. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Langkah kedua, masuk ke dalam rumah, masuk ke sebuah rumah. Masuk ke sebuah rumah, tujuannya untuk menyingkir dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Langkah kedua, masuk ke sebuah rumah, titik. Tujuannya untuk menyingkir dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Puji Tuhan. Saudaraku, kita adalah rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Kita adalah rumah Tuhan. Kita harus menyingkir dari ajaran adat istiadat. Amin, saudaraku. Kita harus menyingkir dari ajaran adat istiadat yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Amin, saudaraku. Karena kita adalah rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Maka kita harus menyingkir dari ajaran adat istiadat. Puji Tuhan. Atau ajaran turun-temurun, ajaran yang diwariskan dari nenek moyang. Harus menyingkir dari situ karena kita adalah rumah Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Keluaran 12 ayat 15. Keluaran 12 ayat 15. Boleh baca ayat 14, teman. Demikian firman Tuhan. Ya. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Ya. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Ya. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya. Coba perikopnya tadi. Tentang perayaan Paskah. Ya. Terus ayat 15, ayat 14 sampai 15 tadi. Terus kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Iya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Iya. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Iya. Makan roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dari hari pertama sampai pada hari yang ke-7. Puji Tuhan. Jadi tidak boleh ada ragi di dalam kemah-kemah dari bangsa Israel saat menikmati roti tanpa ragi selama 7 hari. Tidak boleh ada ragi di dalam kemah-kemah setiap kemah-kemah bangsa Israel. Ragi orang Farisi adalah berpegang teguh kepada adat istiadat. Amin, saudara. Ragi orang Farisi adalah berpegang teguh kepada adat istiadat nenek moyang. Itulah ragi orang Farisi. Jadi saat menikmati roti tanpa ragi, ajaran yang sehat dan murni tadi, tidak boleh ada ragi. Dari hari pertama di dalam rumah, dalam kemah, dalam setiap kemah bangsa Israel, dari hari pertama sampai hari ke-7. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudara. Ragi orang Farisi adalah berpegang teguh kepada adat istiadat. Maka memang kita harus menyingkir karena kita adalah rumah Tuhan. Tidak boleh ada ragi di dalam kehidupan kita ini. Setiap kali kita menikmati roti tanpa ragi, ajaran yang sehat dan murni, termasuk ragi orang Farisi. Amin, saudara. Supaya tidak dilenyapkan, supaya tidak binasa. Puji Tuhan. Tak boleh beribadah disertai dengan ragi. Ayat 15. Ayat 19 maksud saya.
7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Terus, Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik dia orang asing, baik dia orang asli. setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Tidak akan sampai kepada hari yang ke-7. Ayo, perhatikanlah firman ini sungguh-sungguh. Ya, amin saudaraku. Supaya jangan, sebab tadi apa yang keluar dari dalam hati itu yang menajiskan seseorang. Apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan seseorang. Sebab segala yang berasal dari hati, sebab pikiran yang jahat timbul dari dalam hati. Pikiran jahat timbul dari hati. Antara lain tadi percabulan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Itulah yang menajiskan seseorang. Dan tidak boleh ada ragi selama menikmati roti tanpa ragi, supaya tidak binasa. Jangan terlalu bebal. Ya, tidak boleh egois, jangan bebal. Hari ini menangis, besok harus hancur-hancuran. Terus firman Tuhan yang diterima, didengar, harus segera ditindaklanjuti. Jangan terlalu bebal di hadapan Tuhan. Ayo malam ini kita tangisilah kenajisan kita ini, kekotoran kita ini di hadapan Tuhan. Malulah di hadapan Tuhan. Sudah terlalu lama, yang sudah lama menjalankan ibadah Taurat, ibadah lahiriah, karena senantiasa berpegang kepada adat istiadat, ajaran turun-temurun. Malam ini minta ampun. Banyak di antara kita aturan secara lahiriah hebat, tapi yang jauh lebih penting dari situ dia abaikan. Itulah yang menajiskan orang itu. Dapat dipahami saudara. Malam ini kita tangisilah kenajisan kita malam ini. Yang ngantuk-ngantuk dengar firman Tuhan, itu roh najis yang menimbulkannya. Yang pikirannya melayang-layang macam-macam, kotor, itu roh najis yang menyebabkannya. Supaya ibadah ini jalan dengan baik, tidak terganggu yang lain-lain. Tidak boleh egois. Pikirkan hati Tuhan. Sebab itu menangislah malam ini. Kalau memang engkau mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.